Terkait dengan status saya, memang kita ketahui bersama bahwa setiap bulan Ramadan ataupun hari-hari besar Islam lainnya, kita sering mendengar atau memperhatikan bahkan mengunjungilah kegiatan ceramah keagamaan ya, dengan tema, dengan metode itu monoton. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, Desa Salarang Kidul, Kecamatan Bakju, Kabupaten Tegal. Kali ini alhamdulillah, selamat malam Pak Karis. Selamat malam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kalau saya mendatangkan Pak Karis, ini berarti sesinya adalah ngobrol santai, tapi insya Allah akan penuh makna dan sangat berisi ya. Insya Allah. Saya kadang sebagai host, kalau sama Pak Karis itu biasanya dikuliti. Sekarang nggak tahu ini yang mau dikuliti apanya. Makanya saya sudah siap-siap pakai baju putih. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Anak istri aman nggih? Aman. Aman, alhamdulillah. Kalau sudah aman, masalahnya sudah mendekati bulan Syawal lah. Pikirannya bukan puasa lagi nih, pikirannya THR dan nyadran. THR dan nyadran. Nyadran itu apa? Nyadran itu Biasa apa? silaturahim lah, tekani sedulur, saudara-saudara yang ada di kampung halaman lah. Masih relevan? Tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya sering ya bahwa itu merupakan budaya. Kalau dilihat relevan atau tidak, saya kira nanti kembali ke perspektif masing-masing pendiriannya seperti apa. Oh, malah serius ini ya? Ya, apen-apen buah apa ya, serius ya. Dikembalikan kepada pribadi masing-masing ya. Ketika masih mampu ya monggo, ketika enggak ya wis macak ora ngerti kalau ini sudah masuk lebaran. Jelas tak mumet. Yang jelas mumet, alhamdulillah. Oke, kemarin saya sempat baca status jenengan ya. Siap. Tentang tapi saya membaca status jenengan nggak lengkap kemarin. Nanti lengkapnya bagaimana monggo? Terkait masalah materi pengulang-ulangan, materi yang berulang-ulang di dalam dakwah, atau bagaimana itu lengkapnya? Karena saya kadang lihat statusnya jenengan karena saking banyaknya tapi sempat saya baca cuman sedikit nggak sampai ke bawah. Skip terus ya. Iya. Yang penting sudah terlihat absen lah. Siap. Lengkapnya bagaimana nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya biar aku ada pembukaan. Oke, siap. Dengan kan tadi pembukaan. Dari tadi enggak pembukaan? Belum. Itu pembukaan dari pembawa acara. Baik, terkait dengan status saya, memang kita ketahui bersama bahwa setiap bulan Ramadan ataupun hari-hari besar Islam lainnya, kita sering mendengar atau memperhatikan bahkan mengunjungilah kegiatan ceramah keagamaan ya, dengan tema, dengan metode itu monoton. Yeah. Yang pertama adalah satu. Mansoma Ramadan. Oh ya, kalau imanan wahtisaban. dalam bulan Ramadan itu materinya, saya lahir tahun 86 ya. Iya. Mendengar ceramah itu umur kelas 2 lah atau umur 8 tahun lah. Dari dulu ceramahnya Kiai Zaidun MZ sampai sekarang saya umur 35 tahun, itu materinya satu. Tadi yang saya sampaikan tadi. Iya, garis besarnya itulah Mansoma Ramadan wahtisaban dan seterusnya. Kemudian ayatnya memang satu. Dari tahun ke tahun, bahkan zaman sekarang, era yang ultra digital sekarang ini, kok tetap sama. Hanya platformnya yang beda. Kalau yang dulu itu hanya melalui ceramah keagamaan, mimbar-mimbar, masjid-masjid, atau sekarang didigitalkan, di YouTube kan lah. Bahasa spesifikasinya di YouTube kan juga sama. Inilah yang menjadi pertanyaan saya. Apakah umat stagnan di sini ataukah memang penceramahnya yang tidak berkembang? Iya. Kemudian saya menulis status seperti ini. Saya catat tadi apa?
Ya, apakah umatnya itu stagnan seperti ini atau malah mundur, tidak ada kenaikan grafik kecerdasannya, keterbukaannya atau kepenerimaannya, ataukah justru kualitas dari dai, ustadz yang semakin menurun? Nah, itu yang menjadi analisa saya. Kemudian saya olah, saya pikir sebenarnya ini dari mana datangnya pengulangan metode ataupun tema ceramah ini. Ternyata ketika saya tanya, misalnya dari panjenengan sendiri ya, saya tanya jenengan yang ngalami, jenengan yang memberikan ceramah keagamaan kepada para umat, kesimpulan panjenengan adalah kondisi umat yang masih bodoh, secara ini kondisi umat yang artinya saya simpulkan adalah ajeg, stagnan dari ini dari itu. Ini dilihat dari apa? Dari grafik ataupun dari keadaan yang ada di fakta. Ketika kita memberikan satu tema, ketika diceramain paham, di pikiran masuk. Tapi setelah di rumah boro-boro hilang, boro-boro mengimplementasikan apa yang diceramahkan. Materinya saja sudah hilang. Nah, itu kan berarti umatnya yang cenderung bodoh atau umatnya yang masih ajek di situ-situ terus, atau ustadznya yang tidak berkembang gitu ya. Oke. Nah, itu. Garis besarnya itu. Garis besar pada itu. Status panjenengan ya. Iya. Ini sebenarnya sudah dibahas sama beliau Gus Akib Malik ya pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, dan waktu itu jenengan hostnya ya. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa menjawab dari pertanyaan panjenengan. Tapi ketika ditanya apakah umatnya stagnan atau ustadznya yang tidak berkembang, ini dari saya pribadi sebagai mungkin penyalur apa yang disampaikan oleh para guru-guru saya, itu sebenarnya dari awal itu kadang ketika menyampaikan sebuah materi yang sama, itu juga hawanya risih dalam artian kayaknya kemarin saya sudah nyampaikan ini dan kepada orang yang sama. Kepada orang yang sama. Dan ketika ada ustadz lain ternyata materinya juga apa yang pernah saya sampaikan juga sama. Ketika sudah ada penceramah yang lain menyampaikan materi ini, kemudian saya mau menyampaikan lagi, saya juga agak gimana, tidak nyaman. Tapi ternyata setelah kami mungkin terjun, istilahnya benar-benar menanyai dari kalau jamaah lah, kalau umat itu kok terlalu berat. Kalau kami menanyakan kepada jamaah itu ternyata ya memang sebagaimana yang jenengan analisa tadi, bahwa ketika di majelis pengajian itu mereka paham karena memang datang dengan membawa pikiran, hati yang ikhlas untuk menerima siraman rohani. Ustadznya juga benar-benar memberikan dengan ikhlas, walhasil jadilah satu materi yang bisa dibawa pulang. Tapi ketika sudah di rumah itu dengan kebutuhan sehari-harinya, anaknya nangis dan lain sebagainya, itu hilang kabeh. Nah, maka dari itu bukan kok ustadznya tidak berkembang, saya kira enggak. Kenapa? Karena ternyata kondisi masyarakatnya itu memang masih kurang dalam mengamalkan apa yang sudah disampaikan, sehingga butuh yang namanya pengulangan. Satu contoh, kemarin di bulan Ramadan saya diamanai untuk mengisi di salah satu masjid di kecamatan ini. Itu saya sudah buat reng-rengan dari 4 pertemuan. Dari 4 pertemuan itu mestinya satu pertemuan, misal masalah bab sholat, itu saya selesaikan dalam satu pertemuan. Entah itu fikih ubudiyah yang kaitannya tentang baik itu yang ada di rumah maupun traveler, fikih traveler, kemudian yang ada di rumah dan seterusnya. Ternyata tidak sampai pada posisi satu pertemuan. Kenapa? Karena yang menjadi pokok dari diri pribadi jamaah itu ternyata belum terpenuhi, sehingga memakan waktu, kan ngoten.
Memakan waktu. Seharusnya pada pertemuan ini saya menyampaikan banyak hal, tapi ternyata yang diterima itu baru sedikit. Walhasil ya, mau tidak mau yang namanya mubalek itu harus sebagaimana kita ngomong bayi. Tidak bisa kita yang harus memenuhi apa yang menjadi, nggak bisa kita itu memaksa bayi harus seperti ini. Kan bayi loh ini, bukan anak kecil, bayi. Tapi kita yang harus mengikuti apa yang menjadi keinginan bayi tersebut. Jadi kalau bayi pengen pengen pipis, berarti kita juga harus menyalini di tempat itu juga. Tidak boleh kita menyuruh bayi kalau pipis ya harus di kolam, harus di jeding, kan enggak bisa. Karena kalau seperti itu berarti secara tidak langsung dari mubalik sendiri itu adalah melanggengkan supaya si umat itu seperti itu. Bukan melanggengkan. Jadi dari penjelasan melayani. Jadi melayani ini kan berarti secara logika adalah Ustadz ini adalah orang kepenak nih. Aku orang kepenak ya karo panjenengan jamaah. Kalau saya pindah ke bab ternyata Anda belum sampai, bahkan lupa, lah mending saya kembali ke ini, nggak enak lah. Yang penting jenengan paham dulu. Akhirnya kan apa? Si umat ini pengennya Ustadz Gaeta seperti ini, santai bae. Akhirnya apa? Melanggengkan secara ini, supaya umat itu seperti itu. Bukan melanggengkan nggih, tapi begini. Yang jelas karena Ustadz itu sangat banyak, kan ngaten nggih. Ustadz itu sangat banyak dan jarang yang mungkin istilahnya langsung mengetahui sampean sholat itu benar apa durung. Ternyata kan masih banyak keraguan-keraguan yang mereka pikirkan, sehingga kita butuh untuk meyakinkan mereka supaya sampean wis sah sholati, kan ngoten. Sehingga mau meyakinkan mereka kan masih butuh waktu. Otomatis ketika bab ini sudah selesai, baru besok ke bab berikutnya, Lah kadang nanti ada ustadz baru lagi yang pada jamaah yang sama. Dilalah ustadz tersebut juga pengen untuk membenahi dari apa yang pernah saya benahi, kan ngoten. Tumpang tindih ya. Nah, tumpang tindih sehingga ada kesimpulan jenengan, oh ini materi sama. Padahal sebenarnya enggak. Enggak samanya dari segi iki wong wis tekan ngendi. Ini ustadz sudah sampai mana pelajaran yang mau disampaikan ke jamaah itu. Makanya kalau di pondok itu kan ada kelas ya. Ada kelas-kelasnya. Setahun kalian harus menguasai ini secara real. Wis benar-benar bisa, baik itu dari segi amaliyahnya maupun dari segi ilmiahnya. Ilmiahnya bagaimana cara mungkin mengutarakan, cara menjawab dan lain sebagainya, jenengan harus bisa mengatasi pada tahun ini. Dan juga ilmiahnya, sehingga di tahun berikutnya mau dinaikkan bisa. Tapi kalau masyarakat tidak bisa. Kenapa? Karena posisi itu bukan kelas saya, bukan kelas yang saya miliki. Saya di situ posisinya hanya sebagai diundang, kan ngoten. Diundang, Pak, ini nanti materi saya seperti ini, menurut sampean bagaimana? Oh, nggih, niku keleresan, itu kebenaran, ini yang jarang tersentuh. Otomatis karena kembali lagi nih, bahwa ngayomi itu harus bagaimana kita ngomong bayi dalam artian bayi ini pengen apa dituruti, tidak bisa kita memaksa bayi untuk pipis harus dijeding, tidur harus jam sekian, itu tidak bisa. Ya, yang menjadi pertanyaan lagi adalah terkait ini. Kalau saya kategorikan materi-materi yang sering muncul, ini saya ya Pak Ustadz ya. Materi-materi yang sering muncul adalah satu bab sholat. Kemudian artinya kebanyakan atau sebagian besar adalah ibadah-ibadah mahdah. Ibadah-ibadah yang memang peruntukannya untuk materi-materi kategorinya itu adalah itu seputar ibadah mahdah. Yang ya ibadah mahdoh, kalau saya biasanya bacanya itu. Kalau dilihat dari itu,
fungsinya sendiri itu kurang. Karena apa? Materinya ya seputar itu. Bagaimana sholat, bagaimana rukun, bagaimana syarat sholat, itu terus menurut. Nah, yang dibutuhkan artinya gini ya, maksudnya ada ruang untuk itu, untuk pembelajaran syariat, juga ada ruang untuk pembelajaran bagaimana sholat itu atau ibadah itu berfungsi untuk masyarakat lah. Iya. Nah, ruang untuk itu jaraknya semakin jauh. Karena apa? Karena materinya yang diulang-ulang itu adalah bab-bab itu terus. Artinya apa? Si umat itu dalam pikirannya itu ngumpul di bab itu saja. Sedangkan garapan lainnya atau ruang-ruang lainnya itu tidak terjamah sama sekali. Gini. Bahkan gagap. Jadi kan Kalau saya bilang gagap. dalam satu keterangan itu as-sholatu umul ibadah. Sholat itu adalah ibunya ibadah kan gitu. Maka sebisa mungkin yang namanya penceramah itu harus membenahi sholatnya dulu kan gitu. Kalau tidak ada standar untuk umat, maka kan kebalik-balik terus. Nah, Standar maksudnya? maksudnya saya sudah mengajarkan bab A sampai bab Z-nya sholat sudah selesai lah. Ya. Lah kemudian dibalik lagi, akhirnya apa? Kembali lagi ke bab itu lagi. Gitu. Kalau kembali ke bab itu lagi, itu yang mungkin bisa dikatakan nun sewu ya ustadznya kurang berkembang. Tapi kalau kita bicara istilahnya apa? Pergantian umat dalam artian iki biasanya dilalah gini. Jamaah itu kan tidak sebagaimana kelas ya, makanya saya tadi biar tidak muter-muter. Saya jamaah itu beda dengan kelas. Dimana kalau kelas itu kita bisa memastikan satu persatu dari orang. Di sing kurang baik, terus mana yang sudah jalan sendiri, mana yang belum, yang kurang baik nanti kita fokuskan kepada orang ini. Itu bisa kalau di dalam kelas yang setiap harinya hadir. Sedangkan jamaah itu kan yang hadir rata-rata ya sing senggang, rata-rata ibu-ibu. Sedangkan di Ramadan itu bapak-bapak baru mulai hadir kan gitu. Kalau di jamiah biasanya yang serempak itu adalah ibu-ibu, kecuali yang memang benar-benar kiang kan ngoten nun sewunya seperti itu. Sehingga karena ini tidak sama dengan kelas, di mana posisi jamaah itu ada pertanyaan masalah yang tahun kemarin itu sudah selesai saya bahas. Sehingga mau tidak mau, karena tadi kembali lagi ke bahwa umul ibadah, tidak boleh seorang mubaligh membiarkan orang itu tidak bisa sholat. Itu sudah harga mati, tidak boleh. Makanya ketika ada pertanyaan yang semacam itu, otomatis kita bahas, akhirnya memakan waktu kan gitu. Ya, ini pendapat saya ya, Ustadz ya. Ini pendapat saya. Dalam prinsip saya itu punya paradigma seperti ini, punya cara berpikir seperti ini. Kalau dalam usia 50 atau generasi yang awal, generasi generasi X, saya anggap X, yang lahiran 70 ke bawah, mungkin itu masih relevan mengulang itu karena memang dulu itu. Untuk generasi yang 80 ke sini, dalam paradigma saya adalah sudah terintegrasi, sudah terpadu. Yang 80 ke sini itu adalah sudah masuk dalam pendidikan yang baik. Artinya apa? Yang umuran saya itu loh sudah di pesantren, yang sudah kebanyakan berpendidikan yang baik. Ya, banyak pendidikan yang baik itu menurut jenengan kan ngaten. Ya menurut sebagian besar yang lulusan ke sini. Iya, kan dari jenengan menurut jenengan itu berpendidikan yang baik. Saya yang turun langsung itu nyatanya masih seperti itu dulu. Saya yang turun langsung itu nyatanya masih seperti itu. Apalagi bocah nom-nom kan ngoten. Satu yang pertama. Kemudian yang kedua, cah nom itu jarang yang semisal hadir, kecuali mereka-mereka yang kumpul di kalangan Ibnu, IPBNU, Ansor itu masih oke. Masih ada di situ tercover kan gitu. Tapi untuk yang lanjahan, untuk yang
sama sekali tidak menyentuh, delalah tobatnya pada saat wong tua kan. Ini tidak bisa rumah besar lah, sangat besar sekali untuk menganalisa ini nih. Iya. Sangat besar sekali sehingga sebagai cuman bisa jadi istilahnya melayani mana yang kira-kira belum pas, karena sing jenenge ustad, jenenge kiai ku mondok pirang-pirang tahun kan ngoten, mondok pirang-pirang tahun untuk bagaimana kemudian menjadi solusi umat. Kayak dalam kula NU mau bahas zakat kan ngoten, dalam kula NU pada pembahasan zakat itu kan juga cuman istilahnya ada pada beberapa titik saja, jarang kiai, ustadz yang langsung bahas zakat terjun pada saat jamaah kan gitu, pasti pas pada saat mendekati saja. Itu artinya bahwa sing jenenge penceramah, jenenge ustadz mubalik itu ngelayani. Kalau semisal bab zakat itu diterangkan pada saat yang namanya tidak pada saat zakat, contohnya bulan haji kok narang di zakat, siapa yang mau masuk kan ngoten. Kalau seperti itu, boleh nggak saya bilang bahwa ustadz itu tidak punya konsep, tidak punya metode, karena hanya hanya sekedar reaksi terhadap satu peristiwa. Bisa dikatakan tidak punya konsep, bisa kalau ranahnya itu adalah di masyarakat umum kan gitu. Ya. Kalau di masyarakat umum itu bisa dikatakan tidak punya konsep, karena di masyarakat umum itu sing penting wong-wong nang mengkanter segala peristiwa yang ada kan. Iya, hanya segala reaksi. peristiwa yang aksi yang terjadi pada saat itu. Nah, artinya ngeten. Jadi koyok semisal katakanlah pedagang dadakan pada bulan Ramadan itu kan sangat banyak sekali, terutama es itu kan sangat banyak sekali. Iya, penjual dadakan pada bulan Ramadan itu sangat banyak sekali. Tapi juga ada yang mbuh iku bulan Ramadan ataupun itu tidak konsisten tetap jualan itu. Artinya apa? Ini yang masyarakat, ini yang menjadi kiai di masyarakat, ini yang menjadi kiai di pondok pesantren. Ketika di pondok pesantren konsepnya jelas, karena memang untuk mencetak para generasi-generasi yang Qur'ani. Kemudian untuk yang keterputusan jenengan di sini bukan nyalahnya jenengan, tapi keterputusannya cara berpikir jenengan di sini. Kalau kita sudah di pesantren ataupun anak yang sudah di pesantren itu kan dari misalnya SD SMP itu kan sudah dibekali cara sholat sampai cara menganalisa ataupun memberikan satu hukum. Yeah. Itu saya kira sudah ya. Nah, ketika keluar bolehlah kita mengatakan bahwa sebagian besar jadi ustadz ataupun terbagi menjadi beberapa. Itu belum. Maksudnya ketika SMP MTS dibekali masalah sholat di madrasah, di TPQ itu TPQ juga sudah. Itu artinya ngeten. Jadi karena saking lamanya dia tidak sholat, nuwun sewu, saking lamanya tidak sholat, padahal sholat itu ibadah yang setiap hari dilakukan. Nah, apakah setiap hari melakukan kan kita nggak tahu. Ya. Sehingga muncullah keraguan-keraguan yang ditanyakan kepada para ustadz. Asumsinya cuma itu. Satu, yang kedua, jenengan posisi ustadz ataupun kiai mubalik itu sebenarnya adalah sebagaimana dokter, sebagaimana spesialis yang mestinya apa yang menjadi keraguan itu ditekani. Itu akhlak yang bagus semacam itu. Sebagaimana kita sakit itu kita pergi ke dokter. Ketika kita tidak mengerti masalah agama, langsung datang, tidak mengundang ustadz atau mengundang dokter untuk mengobati sekian banyak orang. Iya. Dengan bayangkan itu saja, satu dokter mengobati sekian banyak, pasti tidak maksimal. Satu. Yang kedua, ketika ustadz itu harus mengobati seluruh jamaah satu masjid atau satu kaum, satu jamaah, itu kan juga kebutuhan mereka itu macam-macam. Ada yang butuhnya diceritani sing adem-adem, pengadem-adem nasihat. Ini kan makanya kan luas, sehingga ketidakjelasan itu menjadi konsep. Ini loh. Jadi kan posisikan
saya memposisikan Ustadz Kiai Mubalik itu sebagaimana dokter. Harusnya masyarakat tahu ini. Masalahnya tidak tahu semacam ini. Apakah dari masyarakat sendiri menganggap kalau seperti itu berarti masyarakat itu menganggap bahwa jarak antara ustadz dengan umatnya atau dengan jamaahnya itu seolah-olah ini manusia suci, ini manusia biasa yang harus terlalu jauh jenengan menganalogikannya. Jadi soalnya kan tadi kan panjenengan bilang bahwa metodenya harus dirubah, bukan ustadz yang harus ngobati sekian banyak umat, tapi umat lah yang harus datang ke sini. Nah, sedangkan umat sendiri jaraknya jauh, jaraknya jauh. Gerambangnya gini. Kan berawal dari coba berangkatnya ini biar step by step gitu loh. Jangan mau berbicara yang mana, kemudian nanti saya terangkan yang mana. Jangan kemudian langsung menyangkal dengan agak melebar. Jadi gini, ketika posisinya Ustadz tadi kan berangkat dari nanti muter-muter lagi kalau seperti ini. Jenengan berangkat dari SMP, MTS, kemudian TPQ sudah bisa diajarkan sholat kan begitu. Iya sudah bisa, bahkan materinya itu kemudian sudah ketika tua ternyata sama sekali tidak bisa apa-apa kan ngoten. Bahkan ada seorang guru itu yang nun sewu privat sama saya tentang sholat. Seorang guru pada saat umurnya seumuran jenengan itu kan satu apa yang jenengan katakan tadi mentah kan ngoten. Kemudian ketika ini sudah SMP MTS sudah berarti posisi ustadz itu harus diposisikan sebagai dokter. Sehingga ketika kita ada pertanyaan maka pergilah ke ustadz tersebut. Kemudian ketika di jamaah itu apa yang mau dibutuhkan ke jamaah kan ngoten. Lah itu mungkin gini Pak Ustadz, penyebab dari yang ini ya, yang generasi yang sudah pesantren, yang sudah terdidik, yang bisa belajar malas ke masjid karena kan pertama satu mendengar pengulangan. Loh saya sudah pernah kok. Kan satu itu penyebabnya. Oh saya sudah pernah belajar ini. Kemudian mereka enggan ke masjid. Lah akhirnya yang diajar si ustadz ini adalah orang-orang yang dulu yang memang benar-benar nol. Kalau itu saya selesai. Masalah pengulangan tidak masalah. Tapi yang generasi sini saya analisa adalah keengganan karena masa saya harus mengikuti mereka yang notabene saya sudah tahu kok diulang lagi oleh ustadz. Ini penyebabnya, menurut analisa saya penyebabnya ini. Saya nggak mau ke masjid kalau ceramahnya hanya itu terus. Ya, maka dari itu ketika mungkin di masyarakat itu yang sudah sekelas jenengan itu tidak bisa memposisikan diri jenengan sebagai jamaah. Harus memposisikan diri jenengan sebagai pasien. Kenapa? Karena yang dibutuhkan di jamaah dengan yang dibutuhkan pada diri pribadi masing-masing dari jenengan itu beda, benar loh. Paham nggak? Paham. Nah, ketika paham, ini kejanggalannya apa? Seperti ini, akan timbul seperti ini. Kalau diposisikan seperti itu, kita tahu sendiri lah. Saya mau konsultasikan jenengan dengan curhat masalah kekurangan saya ke Ustadz, itu jelas lah malu lah. Nah, sekarang maka dari itu saya posisikan jenengan sebagai bayi kan ngoten. Ketika diposisikan bayi pasti nggak terima. Lah iya maka dari itu apakah umatnya yang stagnan atau ustadznya yang tidak berkembang? Jawabannya adalah apa? Umatnya yang tidak berkembang. Kenapa? Umatnya yang stagnan? Kenapa? Karena dia tidak memposisikan diri. Posisi saya ini masih harus hadir di sana, atau saya harus sowan privat. Ada beberapa yang sudah sadar tentang ini, terutama di perkotaan. Dulu ketika saya di kota Kediri, banyak teman-teman kuliah, teman-teman guru itu yang datang untuk sekedar menanyakan sesuatu yang keraguan yang ada. Karena posisi saya ketika di masjid, yang penting kan posisi di masjid itu
bisa dikatakan nggih, ini pendapat pribadi sekali nggih, bisa dikatakan untuk memberitahu kepada jamaah bahwa saya ini mungkin pernah mondok, pernah ngaji, sehingga ketika ada pertanyaan yang sekiranya tidak mungkin untuk disampaikan di sini, datang ke rumah. Dan itu masih terjadi di desa-desa. Seperti itu. Kalau di masyarakat, karena butuh masyarakat di jamaah itu beda-beda, ya wis terserah monggo panjenengan Pak Kiai pan menyampaikan apa. Tapi ketika kebutuhan pribadi maka hadir. Seperti itu. Kita contoh para dokter ngoten niku lah. Itu kan spesialisnya beda-beda. Kita mau ke anak ya ke dokter anak, kita ke jantung ya ke dokter jantung. Kita mau kadang kan ustadz itu juga memiliki profesi masing-masing atau memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang tentang kita duduk ngopi saja sudah adem, sudah seneng, sudah memberikan efek, itu ada. Ada yang harus dengan pakar kefikihannya, harus memberikan jawaban yang bisa memuaskan, bisa dipermusyawarahkan semacam ini kan ngoten. Itu kan beda-beda, sehingga ketika saya menghadapi masalah fikih, menghadapi masalah tasawuf, saya harus datang kemana, itu nanti kan jelas. Oh, Pak Kiai ini faknya adalah ini, maka pas untuk saya datang ke sana. Oh, Pak Kiai ini faknya adalah yang sering disampaikan adalah masalah ubudiyah, maka saya harus ke sana. Ini munakahah. Apakah perkataan saya ini sudah termasuk talak atau belum? Karena ketika mau ditanyakan di jamaah malu kan seperti itu. Maka harus sowan kan seperti itu. Nah, bisa dipahami? Paham. Dan bisa diterima atau belum? Bisa. Ini baru masalah pengulangan. Nanti episode saya setelah pengulangan adalah tentang dogma. Ustadz mengajarkan hanya dogma dan doktrin. Siap. Ini baru metode dakwah hanya pengulangan. Siap. Sesi kedua adalah Nanti malam Sabtu berarti ya. Iya, boleh malam Sabtu. Baiklah, pada ngobrol santai tapi agak lumayan berat. Ini sudah cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ketika nanti tadi mungkin entah itu pemikiran saya atau pemikiran Pak Karis itu kurang berkenan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Siap. Untuk yang masalah agak berat-berat ya, ini pakarnya 2 orang. Insya Allah nggih hadir mriki malih siap nggih. Siap. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.